Dan kami mohon pertanyaan ini harus dijawab ya kepada anak. Jangan dibungkam dengan perkataan, apalagi kita memarahinya, hush. Jangan mempertanyakan hal itu. Allah itu adalah Tuhan kita yang patut disembah. Nah, ketika anak dia bertanya, Tuhan kita Allah, lah Allah kayak apa, Pak, Bu? Banyak orang tua yang bingung. Banyak orang tua yang mentok, tidak bisa menjawab, sehingga anak itu terbungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, baik yang nampak atau yang tidak nampak, apapun status kalian, baik yang rendahan atau yang pegawai tinggi, semuanya saya sapa agar kalian semuanya bisa berbahagia. Karena kita hidup itu untuk bahagia, untuk bersuka cita, bukan untuk menderita. Penderitaan hanya dirasa oleh akal pikiran, sehingga membuat jiwa ini menjadi gundah, menjadi sedih, dan meratapi nasib. Nah, baik sedulur kabeh, sahabat dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang unik ya di sini, yang mungkin kita sendiri sering menemuinya, karena tiap hari kita bersinggungan dengan keluarga, dengan istri, terutama dengan anak ya. Nah, jadi tema pada saat ini saya akan buka sebuah tema, ialah ketika anak mulai bertanya. Nah, pertanyaan ini apa yang ditanyakan oleh anak? Yang pertama, Pak atau Bu, siapa sebenarnya Allah? Apa itu neraka dan surga? Apa itu setan? Apa itu iblis? Apa itu yang bermata satu, yang kita sebut dengan Dajjal ya. Nah, ini pertanyaan ini sudah dilontarkan oleh anak yang berusia sekitar 6-7 tahun ke atas. Dia mulai kritis karena dia mendapati pelajaran di sekolah mengenai Allah, mengenai Rasulullah, malaikat, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kami mohon pertanyaan ini harus dijawab ya kepada
jangan dibungkam dengan perkataan, apalagi kita memarahinya. Jangan mempertanyakan hal itu. Allah itu adalah Tuhan kita yang patut disembah. Nah, ketika anak dia bertanya, Tuhan kita Allah, lah Allah kayak apa, Pak, Bu? Banyak orang tua yang bingung. Banyak orang tua yang mentok, tidak bisa menjawab, sehingga anak itu terbungkam selamanya menjadi pertanyaan, ataupun selamanya akan menjadi sebuah unek-unek yang jika tidak dikeluarkan nantinya hal itu akan menjadi dirinya selalu terbatasi, ya, yang pada akhirnya dia akan enggan untuk mempertanyakan hal ini kembali. Nah, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Nah, itu loh, itu yang harus kita mengerti selaku orang tua, ya. Jangankan kita orang tua katanya yang ilmu agamanya masih sedikit, terkadang, mohon maaf, kiai ustadz di sekitarnya pun tidak bisa menjawabnya. Manakala ada pertanyaan, siapa Tuhan yang bernama Allah, yang mana, dia tidak bisa menyampaikan, hanya mentok kita suruh mengimani sebatas nama. Dan kita hanya mentok bahwa dikatakan bahwa Allah itu adalah gaib, tidak bisa dilihat, tapi dia melihat kita. Makanya kita suruh berbuat baik, suruh rajin ibadah, sholat, ngaji, dan sebagainya, agar kita tercatat sebagai orang yang soleh, tercatat sebagai orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Nah, kan seperti itu. Tetapi hal ini tidak bisa menjadi kepastian diri, sehingga di dalam benaknya itu masih ada keraguan, karena hal itu menjadi tidak menjadi kepastiannya, tidak bisa dipastikan apakah saya nanti akan selamat atau tidak. Nah, yang pada akhirnya kita hanya mengimani sebatas keyakinan yang didasari oleh ilmu kulitnya saja. Nah, seperti lur, ya. Kita sambil merokok dulu lur, biasa, santai, jangan tegang. Kita lanjut kembali. Bagaimana menjawab pertanyaan ketika anak mulai bertanya, siapa Allah? Siapa malaikat? Apa itu malaikat? Apa itu surga, neraka? Apa itu setan, iblis, dajjal, dan lain sebagainya? Nah, ini kita harus bisa menjawab. Dan kita sebagai orang tua, ketika kita tidak mengetahui hal itu, harusnya orang tua itu sendiri juga mencari jawabannya. Jangan hanya berhenti tidak mau mencari jawabannya, sehingga orang tuanya sendiri dalam keadaan tidak tahu ataupun tidak mengerti, karena selama ini yang dilakukannya hanya
sebatas kulit luarnya saja, sehingga hanya ikut-ikutan. Adanya seperti itu ya udah ikut. Allah gaib, dan siapa Allah kita tidak tahu, yang penting kita mengimaninya saja. Nah, kan seperti itu lur. Jadi jawablah bahwa ketika anak mulai bertanya siapa Allah Pak, Bu, jawablah Allah itu adalah Sang Maha Hidup. Allah adalah Sang Maha Hidup, ya. Berarti yang hidup hanyalah Allah. Nah, hal itu bisa dirasakan melalui nafas ini. Nafas ini, nak, itu adalah sumber tenaga. Nafas ini adalah sumber energi. Kalau tidak ada nafas, jasad tak berfungsi lagi, alias mati. Ya. Nah, terus berarti nafas itu Allah ya Pak, Bu? Bukan, nak. Nafas itu bukan Allah, tetapi nafas itu adalah perwujudan yang hidup. Nah, kalau yang hidup hanyalah Allah, berarti makhluk itu tidak hidup, nak. Kelihatannya hidup, tapi sebetulnya tidak hidup, karena makhluk itu disuruh Allah untuk menjaga ataupun sebagai wakil untuk menjaga keindahan alam semesta ini. Maka dari itu kita tidak boleh merusak alam semesta. Kalau kita merusak alam semesta, berarti kita melawan Allah. Nah, simpel aja loh, ya. Saya ulangi sekali lagi biar agak jelas, ya. Pak atau Bu, siapa sebenarnya Allah? Nah, Allah itu adalah hidup. Allah adalah Sang Maha Hidup. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Kalau tidak ada yang hidup kecuali Allah, berarti makhluk dan seluruh alam ini sebenarnya tidak hidup, nak. Makhluk dan seluruh alam ini sebagai wakil Allah untuk menjaga keindahan semesta ini. Nah, bagaimana bisa merasakan Allah, Bu, Pak? Rasakanlah lewat nafasmu, nak. Kalau tidak ada nafas, jasad ini tak mungkin bisa menjaga kelestarian alam
jasad ini tidak mungkin bisa menjaga keindahannya alam. Nah, karena di dalam jasad ini ada nafas, makanya jasad ini bisa bertenaga, mempunyai energi, mempunyai daya. Nah, daya itu, tenaga itu bukan dari makhluk, akan tetapi itu daya atau energinya Allah yang punya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita buka semuanya. Jadi dalam pertanyaan ini kita jangan lantas istilahnya membedakan siapa yang bertanya. Harus disamakan, entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, bahkan tua, ketika belum mengetahui siapa Allah, dia adalah anak kecil, sama seperti umur 7-8 tahun yang mempertanyakan siapa Allah. Hanya saja perbedaannya, ya, ini perlu dicatat. Perbedaannya, ketika anak kecil belum balai, dia mempertanyakan Allah, walaupun dia belum mengenal Allah seutuhnya, akan tetapi hakikatnya si anak kecil ini kondisinya sedang mengenal Allah, ya, kondisinya sedang berada di surganya Allah. Ketika jasadnya mati, sebelum akil balik, sebelum nafsu keakuan dirinya itu tumbuh, tentu dia akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada nafsunya ataupun kembali kepada alam kegelapan. Nah, berbeda ketika orang yang sudah menginjak akil balik, remaja, dewasa, bahkan sampai tua, kita belum kenal siapa Allah, maka jelas kita akan menempati sisi gelap sebuah kehidupan. Karena awalnya kita sudah mengenal Allah, masa 0 bulan di kandungan sampai akil balik, dan terputus melalui syahwat dunia setelah akil balik itu sampai tua, kok belum bisa mengenal Allah, tentu kita akan menempati sisi gelap sebuah kehidupan. Nah, ini perbedaannya lur, ya. Jadi perlu kita tahu. Nah, jawabannya sama. Ketika ada pertanyaan seperti itu, enggak anak kecil, enggak itu terlihat dewasa, terlihat tua, tapi ketika bertanya seperti itu berarti dia masih anak kecil dan belum tahu siapa Allah. Ya, kita jawab siapa Allah. Nah, betul ya. Jadi pertemuan kali ini kita membahas itu dulu. Sudah terjawab ya siapa Allah di situ. Jawablah kepada anak kita agar hal itu tidak terbungkam di benak sampai dewasa, lebih-lebih sampai terbawa mati. Ini naudzubillah min dzalik. Jangan sampai lur ya. Maka dari itu segeralah kenali Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenalilah dirimu,
maka akan kenal Tuhan bernama Allah. Nah, segitu aja lur, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.